Kisah batalnya seorang wali karena bacaan Quran Sunan Kalijaga. Raden Mas Sahid merupakan nama kecil Sunan Kalijaga yang lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Tuban, Jawa Timur. Beliau merupakan seorang menak putra dari Bupati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sebelum menjadi seorang wali penyebar agama Islam, saat remaja Raden Mas Sahid sering melakukan tindakan kekerasan, berkelahi hingga merampok. Perbuatannya itu tentu saja sungguh sangat meresahkan, terutama bagi mereka para pejabat kerajaan, tuan tanah dan para cukong yang serakah dan tidak memperdulikan rakyat kecil. Dengan berlatar belakang keprihatinan, Raden Mas Sahid hadir di tengah-tengah rakyat kecil yang tertindas dengan membantu kebutuhan pangan dari hasil rampasan dari mereka para petinggi yang berbuat jolim terhadap rakyat. Hingga pada suatu hari, ketika Raden Mas Sahid hendak melakukan aksinya, ia bertemu dengan Sunan Bonang. Singkat cerita, dengan nasihat-nasihat dari Sunan Bonang, akhirnya ia pun sadar atas apa yang ia perbuat selama ini. Dan kemudian Raden Mas Sahid berguru kepada Sunan Bonang dan di kemudian hari beliau menjadi wali dengan sebutan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga aktif berdakwah di tanah Jawa setelah sekembalinya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Model dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga berbeda. Beliau melakukan pendekatan dengan budaya dan kesenian, juga kearifan lokal yang melekat dengan masyarakat Jawa. Dengan demikian, cara dan daya tarik dakwah Sunan Kalijaga menjadikan ciri khas yang membuat masyarakat tertarik akan ajaran yang beliau sampaikan. Dalam sejarah Islam di Nusantara, khususnya kisah tentang Wali Songo, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang menguasai serta menggunakan seni dan budaya dalam dakwahnya. Beliau mahir dalam beberapa kesenian, di antaranya wayang kulit, alat musik gamelan, dan nyanyian atau kidung. Buah karya beliau semasa berdakwah Islam sungguh sangat terasa, khususnya bagi masyarakat Jawa. Bahkan peninggalan kidung-kidungnya tetap lestari hingga kini, seperti Kidung Lir-Ilir, Lingsir Wengi, Turi Putih, dan lain sebagainya. Kepandaian Sunan Kalijaga dalam kidungan itu rupanya pernah membuat geger di Cirebon. Konon pada saat Sunan Kalijaga menjadi imam sholat Jumat di Masjid Agung Cirebon, beliau rupanya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran baik ketika khutbah maupun sholat. Beliau membacakannya dengan langgam Jawa. Perbuatan Sunan Kalijaga ini ternyata ditentang oleh salah seorang jamaah yang juga merupakan seorang ulama yang tergabung dalam lingkaran para sunan. Beliau bernama Pangeran Makdum. Dikisahkan ketika para wali sedang berkumpul di Cirebon dan hendak melaksanakan sholat Jumat, kala itu Sunan Kalijaga diminta oleh Sunan Gunung Jati untuk bertindak sebagai khotib sekaligus imam. Suasana sholat Jumat di Masjid Cirebon pada saat itu terjadi begitu khidmat karena dihadiri oleh para wali dan banyak para ulama serta para petinggi keraton. Hingga ketika waktunya tiba, Sunan Kalijaga naik ke atas mimbar dan membacakan khutbah. Namun khutbah yang dibacakan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu bernada Jawa layaknya langgam irama kidung. Beliau sengaja melakukan hal itu karena ia tahu bahwa akan ada orang yang menentang nada bacaan tersebut. Setelah khutbah selesai, lalu Pangeran Makdum membacakan qomat dan Sunan Kalijaga bertindak sebagai imam. Pada bacaan sholat, lagi-lagi Sunan Kalijaga membacakannya dengan nada langgam Jawa. Di antara semua jamaah yang hadir kala itu, tidak ada yang merasa risih atau terganggu dengan bacaan Sunan Kalijaga terkecuali Pangeran Makdum. Dan setelah mengucapkan salam akhir, Pangeran Makdum seketika membacakan qomat, kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat zuhur.
Dengan begitu, Pangeran Makdum menganggap sholat Jumat yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga tidak sah karena dia beranggapan bacaan Sunan Kalijaga keliru ketika dalam khutbah dan sholat. Setelah selesai sholat, kemudian para wali berkumpul di serambi masjid untuk membahas apa yang telah terjadi. Pangeran Makdum pun menjelaskan bahwa sholat Jumat tidak sah karena ia merasa bahwa bacaan Sunan Kalijaga keliru dan tidak benar karena memakai langgam Jawa. Mendengar itu, para wali pun menanggapi pernyataan Pangeran Makdum. Sunan Kudus berkata, "Wahai Pangeran Makdum, jika rasa dan sikapmu masih terganggu oleh hal selain Allah, maka dipastikan kamu tidak akan menjadi seorang wali." Lalu Sunan Bonang pun berkata, "Mudah-mudahan sikap seperti ini tidak akan terjadi lagi di kemudian hari, apalagi dilakukan oleh seorang pemuka agama." Disambung pula oleh Sunan Giri dengan pernyataan yang sama. Dan Pangeran Kejaksaan pun ikut berbicara, "Wahai Pangeran Makdum, kenapa Anda mengurusi hal yang sebenarnya tidak bermasalah? Sikap demikian nanti bisa lepas kendali dan bertindak melebihi para wali." Pangeran Makdum yang hanya bisa tertunduk mendengar dan menerima wejangan dari para wali tersebut, dan kemudian ia berkata, "Saya memohon maaf terutama kepada Sunan Kalijaga atas sikap saya yang tidak pantas. Dan saya berterima kasih kepada para wali yang sudah mengingatkan akan kesalahan yang telah saya perbuat. Saya pun menerima akan nasib saya yang tidak mempunyai harkat untuk menjadi wali yang tergabung dalam Wali Songo." Demikianlah kisah mengenai bacaan Quran Sunan Kalijaga dengan menggunakan langgam Jawa yang membuat Pangeran Makdum batal menjadi seorang wali. Batalnya Pangeran Makdum menjadi wali karena berburuk sangka serta mudah menyalahkan seseorang tanpa dasar ajaran agama yang seutuhnya dan dengan cara pandang serta makna yang luas.